Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan mata kuliah manajemen finansial dengan topik yaitu analisis kelayakan investasi dalam usaha agribisnis. Nah, analisis keputusan investasi ini akan berkaitan dengan aktiva tetap. Karena dana yang kita investasikan dalam aktiva tetap ini akan mengalami proses perputaran sama dengan dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar. Nah, perbedaan penting dari aktiva tetap dengan aktiva lancar adalah ini terletak pada waktu dan cara perputaran dari kedua jenis aktiva ini. Nah, periode perputaran aktiva lancar dalam jangka waktu pendek ataupun kurang dari 1 tahun. Dan periode perputaran untuk aktiva tetap dalam jangka waktu yang panjang ini biasanya lebih daripada 1 tahun. Nah, kalau pada aktiva lancar, biasanya ini berupa kas, kemudian aktiva lancar, dan langsung dapat menjadi kas kembali. Nah, tapi kalau dia aktiva tetap, dia pertamanya kas, kemudian aktiva tetap, kemudian ada depresiasi ataupun penyusutan baru, kemudian akan menjadi kas kembali. Analisis keputusan investasi ini mempunyai arti penting bagi pimpinan perusahaan. Karena apa? Yang pertama, dana yang ditanamkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Dan kemudian yang kedua adalah investasi dalam aktiva tetap ini menyangkut harapan terhadap hasil penjualan pada masa yang akan datang. Nah, kesalahan dalam mengadakan peramalan atau forecasting akan mengakibatkan adanya over ataupun under investment dalam aktiva tetap. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran dana untuk investasi dalam aktiva tetap meliputi jumlah yang besar sehingga memerlukan perencanaan yang tepat. Dan yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan ini mengenai investasi dalam aktiva tetap mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam mengambil keputusan investasi ini akan memberikan dampak terhadap kerugian. Nah, adapun investasi dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Investasi yang pertama adalah investasi penggantian aktiva, kemudian investasi ekspansi, yang ketiga investasi baru, dan yang keempat investasi lainnya berupa misalnya hal-hal yang tidak termasuk dalam ketiga investasi tersebut. Misalnya investasi untuk alat-alat kenyamanan karyawan, misalnya AC ataupun hal-hal lainnya menunjang kegiatan daripada karyawan. Nah, dalam analisis investasi, maka kita akan mengenal aliran kas yang dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, initial cash flow ataupun capital outlays. Yang kedua, operational cash flow. Dan yang ketiga adalah terminal cash flow. Nah, adapun metode penilaian investasi ini dapat berbagai macam. Nah, studi untuk kelayakan agribisnis pada dasarnya ini bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan ini layak berdasarkan kriteria investasi. Nah, beberapa kriteria tersebut diantaranya adalah misalnya berkaitan dengan nilai bersih kini ataupun net present value. Kemudian gross benefit cost ratio, kemudian net benefit cost ratio, dan internal rate of return dan profitability ratio, kemudian juga payback period. Nah, ada pun beberapa kriteria metode penilaian investasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode ARR, yang kedua payback period, yang ketiga NPV, yang keempat IRR, yang kelima PI, dan yang keenam AVV. Nah, yang pertama, average rate of return ataupun ARR, ini merupakan salah satu kriteria untuk menilai investasi dengan menggunakan laba ataupun keuntungan sesudah pajak, dibagi dengan rata-rata nilai buku investasi. Nah, rumusnya adalah ARR atas dasar initial investment sama dengan ARR
rata-rata laba bersih setelah pajak dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. Kemudian juga IRR atas dasar average investment, rumusnya adalah total investasi, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi dikali dengan 100%. Nah, adapun kriterianya adalah apabila IRR lebih besar daripada minimum accounting rate of return, maka usul investasi tersebut akan diterima. Sebaliknya, apabila IRR lebih kecil dari minimum accounting rate of return, maka usul investasi tersebut akan ditolak. Kemudian, kelebihan dari ARR ini adalah sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, berbasis akuntansi. Yang ketiga, menyoroti profitabilitas. Namun memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak memiliki arus kas real, namun menggunakan laba akuntansi. Yang kedua, bila metode depresiasi yang dipergunakan berbeda, maka akan memberikan hasil yang berbeda pula. Dan yang ketiga, metode ini juga tidak menggunakan nilai waktu uang. Selanjutnya, kriterianya adalah payback period. Nah, melalui metode ini akan mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali dalam usaha agribisnis yang dijalankan. Nah, adapun rumusnya adalah yang pertama, payback period sama dengan I dibagi dengan AB. I adalah besarnya biaya investasi yang diperlukan, AB adalah manfaat bersih yang dapat diperoleh pada setiap tahunnya. Ataupun payback period dapat dihitung dengan nilai jumlah investasi dibagi dengan proses tahunan dikali dengan 1 tahun. Kemudian, payback period ini memberikan kelebihan yang pertama, perhitungannya menggunakan cash inflow bukan accounting income. Dan yang kedua, secara implisit mempertimbangkan faktor timing ataupun saat penerimaan cash inflow. Dan kelemahannya adalah diabaikannya nilai waktu uang, time value of money, dan yang kedua adalah diabaikannya cash flow setelah period pajak. Dan yang selanjutnya adalah NPV. Nah, suatu usaha agribisnis dapat dinyatakan layak jika jumlah seluruh manfaat yang diterimanya melebihi biaya yang dikeluarkan. Nah, selisih antara manfaat dan biaya disebut dengan manfaat bersih ataupun profit. Nah, NPV ini kelebihannya adalah mempertimbangkan nilai waktu uang, dan yang kedua adalah memperhitungkan aliran kas selama masa investasi. Kekurangannya adalah penentuan tingkat bunga membutuhkan perhitungan yang teliti. Dan yang kedua, jumlah nilai sekarang bersih dari investasi tidak dapat dibandingkan dengan rencana investasi lainnya. Selanjutnya adalah internal rate of return ataupun IRR. Kelayakan agribisnis juga dinilai dari seberapa besar pengembalian usaha atas biaya modal terhadap investasi yang ditanamkan dengan metode IRR. IRR ini dapat dihitung dengan rumus IRR sama dengan I1 tambah NPV1 dibagi dengan NPV1 dikurangi NPV2 dikali dengan I2 dikurangi dengan I1. Di mana I1 adalah diskon rate yang menghasilkan NPV nilainya positif dan I2 adalah diskon rate yang menghasilkan nilai NPV negatif. NPV1 adalah NPV positif dan NPV2 adalah NPV negatif. Nah, usulan proyek investasi akan diterima apabila IRR lebih besar daripada cost of capital dan akan ditolak apabila IRR lebih kecil daripada cost of capital. Dan yang selanjutnya adalah profitability index. Dalam mengkaji kelayakan proyek, sering sekali digunakan pula kriteria profitability index. Nah, penggunaannya amat dikenal dalam mengevaluasi proyek-proyek untuk kepentingan umum ataupun sektor publik. Perhitungan proyek dengan benefit cost ratio menghasilkan perhitungan selama umur ekonomis proyek. Ataupun rumus untuk profitability index adalah PV of cash flow dibagi dengan nilai investasi ataupun dapat dilihat pada slide tersebut. Dan yang selanjutnya adalah Adjusted Present Value ataupun AVV. Nah, prosedur AVV ini adalah bentuk lain dari value of firm yang menilai sebuah perusahaan bagian demi bagian secara terpisah. Nah, pendekatan ini menilai equity dalam perusahaan dengan mengasumsi bahwa perusahaan tersebut berjalan hanya dengan modal dari equity. Nah, perhitungan nilai yang ditambahkan ataupun dihilangkan oleh hutang dengan menghitung PV dari keuntungan pajak dan expected bankruptcy cost.
dan rumusnya dapat dilihat pada slide. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.